fisiologi, evaluasi, dan manajemen dari penyakit adrenal. Next. Secara gambaran anatomi sendiri, dokter. Anatomi dari adrenal memiliki berat 4-5 gram dengan ukuran 4-6 cm, panjang dan lebar 2-3 cm. Pada adrenal yang sebelah kanan biasanya berbentuk seperti triangular, kemudian adrenal yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan sabit. Ini terletak di dalam fase agrota setinggi kosta 11-12 dan letaknya di atas dari upper pole ginjal dan depan dari crus diafragma. Untuk pembuluh darah sendiri, arteri diperdarahi oleh 3 arteri, yaitu dari arteri superior, yaitu cabang dari arteri phrenic inferior, kemudian arteri media yang merupakan cabang dari arteri renalis, kemudian yang inferior. Kemudian vena, ini ada yang unik dari perbedaan antara vena yang kanan dan kiri. Itu vena kanan letaknya sangat dekat dengan aorta, jadi dia langsung bermuara ke aorta inferior, aorta vena cava inferior. Kemudian bukan aorta, maksud saya vena cava inferior, jadi vena adrenal kanan bermuara langsung ke inferior vena cava. Kemudian yang vena dari adrenal yang kiri mohon maaf dokter, ada kendala teknis. Kemudian untuk vena yang sebelah kiri ini bergabung bersama-sama dengan vena phreniculus inferior dan bermuara ke arteri ke vena renalis yang sebelah kiri. Next. Secara histologi dapat dibagi menjadi 2 sebagian besar, yaitu dari lapisan luar korteks dan kemudian lapisan yang dalam medula. Dari korteks dilihat dari penampang histologinya, terdiri atas kapsula, kemudian zona glomerulosa, kemudian zona vasculata, dan zona reticularis. Kemudian dalam lagi terdapat zona medula. Zona glomerulosa merupakan zona yang memproduksi mineralokortikoid, sedangkan vasculata memproduksi glukokortikoid, dan zona reticularis memproduksi androgen. Untuk yang bagian medula ini mensekresikan bagian besar hormon epinefrin dan norepinefrin serta dopamin. Untuk secara biokimianya, jadi hormon di bagian korteks itu dipecah dari zat utamanya, yaitu kolesterol, kemudian dipecah menjadi dengan enzim C22 liase menjadi pregnenolon dan progesteron, sehingga produk akhirnya menjadi aldosteron untuk mineral kortikoid. Sedangkan untuk yang glukokortikoid ini di saat menjadi pregnenolon dan progesteron diubah oleh enzim 17 alfa hidroksilase dan menjadi produk akhirnya kortisol. Untuk hormon seksteroid ini diubah dengan enzim C1720 liase menjadi androstenedion dan produk akhirnya menjadi testosteron. Next. Untuk bagian medula sendiri, ini sebagai yang pertama kali di metabolisme adalah dari tirosin, kemudian diubah menjadi L-dopa dan menjadi dopamin, kemudian produk akhirnya menjadi norepinefrin dan epinefrin. Ini dikatalase oleh enzim katekometiltransferase dan monoamin oksidase, serta produk akhirnya menjadi yang dihasilkan oleh hepar menjadi phenylmandelic acid yang dikreasikan melalui urin. Kemudian
norepinefrin dan epinefrin sendiri juga dikatalase oleh enzim katekolamin metiltransferase dan menjadi normetanefrin dan metanefrin yang nantinya juga berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan seperti piokrocytomia. Next. Ini adalah fungsi dari mineralokortikoid dan glukokortikoid. Untuk mineralokortikoid ini berfungsi untuk reabsorpsi dari natrium yang nanti efeknya untuk meningkatkan tekanan darah dan juga menurunkan sekresi dari urin, natrium urin. Kemudian untuk renal klorida juga berfungsi untuk reabsorpsi. Kemudian pada kalium untuk juga mineralokortikoid berfungsi untuk meningkatkan sekresi dari kalium. Kemudian untuk glukokortikoid ini berfungsi untuk meningkatkan kontraksi dari otot-otot tulang dan otot-otot jantung, kemudian katabolisme dari protein, dan kemudian menghambat formasi dari pembentukan tulang dan menghambat sintesis kolagen dan meningkatkan kontraktilitas dari vaskular dan menurunkan permeabilitas dari vaskuler. Juga dia memiliki efek untuk anti-imun sistem dan kemudian anti-inflammatory activity, jadi anti-inflamasi. Juga untuk mempertahankan dari tekanan glomerular filtration rate. Untuk penyakit adrenal sendiri dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu adanya peningkatan fungsi dari adrenal, yaitu dibagi tiga: Cushing syndrome, primary aldosteronisme, dan chromocytoma. Dan kemudian bila fungsinya menurun atau yang dibagi menjadi dua, yaitu insuficient adrenal dan congenital adrenal hyperplasia. Untuk Cushing syndrome sendiri merupakan suatu gejala adanya peningkatan dari hormon kortisol yang oleh karena peningkatan produksi dari glukokortikoid yang dihasilkan oleh korteks adrenal. Ini terjadi pada 2-5 per tahun dari 1 juta penduduk. Sangat jarang kita lihat secara fisiologi, jadi karena hormon adrenokortikoid hormon itu atau kortisol dipicu oleh adanya stres atau adanya memang circadian ritme, yaitu dari pagi hari dia akan memproduksi dari hipotalamus merilis suatu corticosteroid releasing hormon atau oksitosin dan vasopressin dan menghasilkan membuat anterior pituitary untuk menghasilkan adrenocorticoid hormon yang nantinya di adrenal akan dikeluarkan hormon kortisol. Bila hormon kortisol sudah mencapai di dalam pembuluh darah, secara sistemik akan memberikan efek negatif pada hipotalamus dan anterior pituitary. Next. Penyebab Cushing syndrome sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu eksogen, itu karena penyebab dari luar, kemudian ACTH dependent, jadi yang karena penyebab dari adrenocorticotropic hormon, kemudian yang lainnya adalah ACTH independent, jadi itu yang tidak karena akibat adrenocorticotropic hormon. Untuk exogenous faktor-faktor dari luar, yaitu karena adanya pemberian glukokortikoid, misalnya oral, topikal, atau inhaled preparation, atau yang dalam bentuk dihisap. Kemudian bila terjadi karena ACTH dependent, bisa karena adanya tumor pada pituitary, ini menyebabkan 85% dari kasus dari endogen yang paling banyak. Kemudian yang paling jarang adalah adanya ACTH independent, atau yang karena adanya misalnya ada tumor di adrenal, ini hanya sekitar 15%. Untuk karena gejala dari Cushing syndrome dapat kita lihat bahwa ada gambaran seperti glaukoma, kemudian depresi, kemudian ada buffalo hump, dan kemudian ada gejala seperti public ulcer disease dan immunosuppressin, kemudian perubahan dalam
metabolisme dari karbohidrat dan lipid, kemudian adanya visceral obesity, dan adanya insulin resisten. Kemudian bisa terjadi batu di saluran kemih dan adanya retensi dari garam dan air, dan kemudian adanya hipertensi, dan ada hipogonad dan hipogonadisme, serta adanya skin thinning, jadi kulitnya tipis, kemudian muscular atrofi atau atrofi dari otot-otot, dan osteoporosis. Untuk penyebab-penyebab hiperkortisol selain dari Cushing syndrome juga penyebabnya dapat terjadi pada pasien yang hamil, kemudian pasien yang memang ada chronic depression, kemudian ada ketergantungan alkohol, serta ada resistensi dari glukokortikoid, dan adanya obesitas, serta pada pasien yang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Juga dapat terjadi pada pasien yang memang terjadi stres secara fisik, misalnya pasien-pasien yang dirawat lama dan karena nyeri, kemudian karena pembedahan, kemudian adanya pasien pada kasus malnutrisi, anoreksia, dan kemudian pada orang-orang yang secara olahraga terlalu intens, kemudian adanya amenorrhea hipotalamik, dan adanya kelebihan dari corticosteroid binding globulin. Yang kedua yaitu penyakit primary aldosteronisme, dibagi menjadi dua, yaitu yang secara tidak tergantung dengan RAA sistem, dan kemudian yang secara sekunder yang tergantung pada RAA sistem. Untuk kepentingan laboratoriumnya, jadi kalau misalnya pada pasien dengan yang karena primer, jadi ini level dari reninnya dia akan selalu rendah karena tersupres dari aldoteronisme sendiri, sehingga pada pasien yang dengan sekunder itu plasma reninnya selalu meningkat. Ini dapat kita lihat bahwa di skemanya, bila ada suatu rangsangan misalnya pada suatu sistemik adanya low volume, kemudian dari subsaglomerular akan memproduksi suatu renin yang nantinya di metabolisme di hepar diubah menjadi angiotensin 1, dan di paru-paru akan diubah menjadi angiotensin 2 menjadi menggunakan ACE. Kemudian di angiotensin 2 ini nantinya di bagian korteks dari adrenal sendiri akan merangsang hormon aldosteron yang nantinya juga dipicu oleh adanya peningkatan dari kalium dan adanya rangsangan dari adrenocorticotropin hormon yang nantinya memicu aldosteron untuk menghasilkan adrenal untuk menghasilkan aldosteron yang nantinya akan meningkatkan peningkatan dari volume cairan. Next. Tapi untuk pasien dengan primary aldosteron ini tidak tergantung pada bagan tadi. Jadi dia independen dari bagan tersebut, jadi nantinya akan memberikan efek negatif pada renin sehingga plasma reninnya cenderung akan negatif. Hiperaldosteronisme atau disebut sebagai Conn syndrome dapat dibagi menjadi subtipe, ada 6 subtipe. Yang paling sering adalah bilateral hiperplasia dan adenoma. Ini sama-sama meningkatkan produksi dari aldosteron sendiri. Indikasi dari pasien-pasien yang kita curigai adanya primary aldosteron bila pada pasien ditemukan hipertensi dengan hipokalemia, kemudian bila hipertensi ini resisten dengan pengobatan, kemudian adanya early onset dari hipertensi atau pasien kurang dari 20 tahun, atau stroke yang kurang dari 50 tahun, kemudian adanya hipertensi yang severe atau lebih dari 160, tekan darah sistol lebih dari 160 atau diastol lebih dari 110, kemudian adanya hipokalemia yang tidak dapat ditemukan penyebabnya, kemudian adanya target organ damage yang tidak setara dengan adanya derajat hipertensi, kemudian
hipertensi pada pasien yang memang ada riwayat keluarga yang memiliki primary aldosteronisme. Untuk bila kita temukan curigaan ke arah primary aldosteronisme, kita harus memeriksa. Yang pertama adalah kita memeriksa plasma dari adrenal, plasma dari aldosteron, dan kemudian plasma dari renin sendiri. Untuk setelah kita melihat dari plasma aldosteron konsentrasi ini, kita lihat bahwa adanya peningkatan dari PAC atau plasma aldosteron konsentrasi, dan kemudian adanya penurunan dari plasma renin activity, sehingga nantinya kita dapat tegakkan bahwa itu suatu primary aldosteronisme. Kemudian kita lihat apakah dia merupakan kandidat dilakukan pembedahan. Kita lihat bila pasien memiliki family history dari primary aldosteronisme atau early onset dari primary aldosteronisme atau umur kurang dari 20, maka kita screening untuk family history. Bila ada, makanya oleh karena itu kita melakukan pengobatan dengan medical management. Bila tidak ada family history dari tipe-tipe yang hiperadrenal familial, maka kita melakukan CT scan adrenal atau CT scan abdomen. Bila ditemukan adanya unilateral nodul lebih dari 1 cm dan itu pada usia kurang dari 40 tahun, kita lakukan adrenalectomy. Bila pada CT scan didapatkan adrenalnya normal atau terdapat pembesaran adrenal bilateral atau terdapat pembesaran yang kecil atau micronodularity, maka kita lakukan adrenal venous sampling. Jadi kita nanti membandingkan hormon aldosteronisme antara yang kanan dan yang kiri dibandingkan dengan nanti kita bicarakan setelahnya. Jadi bila ada lateralisasi maka yang dimana yang lebih tinggi itu akan kita lakukan adrenalectomy. Next. Ini adalah cara-cara untuk melihat adrenal vein sampling. Jadi dia nanti akan kita bandingkan antara aldosteronisme yang sebelah kanan dan hormon kortisol yang sebelah kiri, nanti dibandingkan antara kanan dan kiri lebih tinggi dari mana. Bila lebih tinggi yang sebelah kanan, maka kita akan lakukan adrenalectomy yang sebelah yang lebih tinggi. Next. So, yang ketiga dari gangguan dari korteks dari medula adrenal, yaitu pheochromocytoma, yaitu tumor yang dihasilkan karena peningkatan dari produksi katekolamin. Menurut dari Campbell disebutkan bahwa 75-90% penyebabnya adalah adrenal sendiri dan 10-25% merupakan penyebab dari ekstraadrenal. Dulu orang sering menyebutnya sebagai 10% tumor, yaitu 10% ekstraadrenal, 10% familial, 10% bilateral, 10% pediatrik, dan 10% bersifat malignan. Tetapi ini sudah berubah sejak kurang lebih tahun 2004, ditemukan bahwa 25% pheochromocytoma dapat terjadi secara ekstraadrenal. Dan riwayat dari keluarga juga sekitar 30% menyebabkan adanya pheochromocytoma. Untuk pasien-pasien yang tidak bersifat non herediter, itu biasanya terdiagnosis sekitar dekade 4 dan 5. Pasien dengan pheochromocytoma ini memiliki trias, yaitu yang pertama adalah nyeri kepala, kemudian tiba-tiba merasakan sweating atau perspiration, dan kemudian takikardi. Ini adalah tanda-tanda gejala klasik dari pheochromocytoma. Ini adalah bentuk pheochromocytoma yang herediter. Dapat kita lihat beberapa sindrom, yaitu yang pertama adalah multiple endocrine neoplasia tipe 2A. Ini sekitar 50% dari menyebabkan resiko pheochromocytoma. Kemudian multiple endocrine neoplasia tipe 2B juga menyebabkan 50% dari risiko pheochromocytoma. Untuk Fall Hippel-Lindau syndrome tipe 2 ini memiliki risiko 10-20%, dan yang lainnya adalah kurang dari 5%.
Untuk manifestasi dari pericolmostoma yang kita sebutkan tadi, triasnya adalah headache, palpitation, sweating, kemudian yang lainnya adalah pallor, kemudian pasien mengeluhkan nausea dan flushing, dan ada gejala-gejala penurunan berat badan, kemudian mudah lelah, dan dapat menjadi gejala psikologis seperti kecemasan dan panik. Kemudian juga bisa menyebabkan sekitar 50-60% hipertensi yang tidak dapat dikontrol dengan obat, kemudian dapat juga terjadi hiperglikemia. Itu tadi penyebab karena peningkatan dari hormon adrenal. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang adrenal insufficiency atau yang kita sebutkan adalah Addison disease. Addison disease ini sendiri dapat terjadi oleh karena penyebab primer dan sekunder, yaitu karena adanya insufisiensi dari hormon adrenokortikal yang disebabkan karena kerusakan atau disfungsi dari seluruh dari korteks adrenal, yang ini nantinya menyebabkan fungsi penurunan dari hormon glukokortikoid dan mineralokortikoid. Ini dapat kita lihat secara primer dapat disebabkan karena infeksi, kemudian dapat disebabkan karena autoimun, dan karena adanya metastasis. Kemudian bila dilakukan adrenektomi secara bilateral atau secara pengobatan secara adrenektomi, kemudian adanya infak atau perdarahan pada adrenal. Adrenal insufficiency sendiri yang penyebab sekunder adalah karena adanya congenital ACTH deficiency, dan kemudian adanya pituitary abnormality dan hypothalamic abnormality. Next. Ini tanda dan gejala insuf adrenal. Yang pertama, dapat kita lihat dari gejalanya mudah lelah, kemudian kekurangan energi atau stamina, kemudian anoreksia, nyeri-nyeri otot, dizziness, kemudian salt craving, kemudian adanya dry dan itchy skin atau kulit yang kering dan gatal, kemudian kehilangan dari libido bila pada perempuan. Kemudian tandanya bila didapatkan skin hiperpigmentasi, kemudian adanya demam, kemudian tekanan darah rendah, sistolik biasanya kurang dari 100 mm, kemudian adanya postural hipertensi, juga bisa karena insuf adrenal, kemudian peningkatan dari serum kreatinin dan hiponatremia serta hiperkalemia, kemudian bisa didapatkan anemia, limfositosis, eosinophila, dan peningkatan dari hormon thyroid stimulating hormone. Kemudian dapat didapatkan juga hiperkalsemia dan hipoglikemia, serta tidak adanya rambut-rambut pada pubis dan aksilaris. Absen dari pubertas pada anak-anak. Pada anak-anak sendiri kita lihat penyebabnya adalah congenital adrenal hyperplasia. Itu disebabkan karena adanya produksi yang rendah pada kortisol. Ini disebabkan karena defisiensi dari enzim 21 hidroksilase yang tadi sudah kita jelaskan, mekanisme dari pembentukan hormon pada adrenal. Jadi dia memiliki defisiensi 21 hidroksilase yang sekitar 95%. Next. Nah, kita lihat bahwa 21 hidroksilase ini berada pada di sini, yaitu dia berfungsi untuk mengubah progesteron menjadi deoksiribositeron dan kortikosteron, dan nantinya produksinya menjadi aldosteron. Itu bila biasanya karena adanya mutasi atau delesi dari genetik CYP21A yang menyebabkan defisiensi dari hormon dari adanya penurunan enzim dari 21 hidroksilase. Ini merupakan congenital hiperplasia yang sering terjadi, yaitu sekitar 90% kasus congenital hiperplasia ini karena adanya mutasi atau delesi pada gen CYP21A. Next.
Biasanya memiliki gejala klinis pada laki-laki. Bila ditemukan pada laki-laki, maka dia memiliki normal genitalia. Jika defeknya parah dan menyebabkan adanya cell busting, bila ditemukan pada neonatus yang umur 1 sampai 4 minggu, dia memiliki gejala gangguan dalam perkembangan, kemudian adanya gejala mutah-mutah yang selalu berulang, kemudian dehidrasi, hipotensi, hiponatremia, hiperkalemia sampai dengan shock. Jika pada pasien yang memiliki defisiensi tapi tidak terlalu parah, yang muncul pada anak-anak menjelang usia remaja, biasanya dia akan memiliki gejala adanya perkembangan rambut yang terlalu awal, kemudian adanya pembesaran dari palus, dan adanya percepatan dari pertumbuhan, serta maturasi dari otot-otot dan tulang. Kemudian apabila pasien laki-laki dengan steroidogenic acute regulatory atau defisiensi, STAR defisiensi, yang tadinya memiliki defisiensi pada enzim klasik 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, ini memiliki gejala berupa memiliki tanda berupa ambiguous genitalia atau dapat menjadi bentuk seperti female genitalia, yang nantinya pasien tumbuh seperti perempuan dan nantinya akan kontrol ke kita karena tidak adanya perkembangan dari buah dada atau payudara dan adanya gejala hipertensi. Untuk gejala klinis dari perempuan, bila perempuan memiliki gejala congenital adrenal hyperplasia yang parah, dapat memiliki gejala ambiguous genitalia saat lahir. Jadi dia langsung memiliki ambiguous genitalia dan berupa labioscrotal foot yang benar-benar complete fusion, kemudian adanya uretra yang berbentuk seperti palus, serta adanya klitoromegali, atau dua-duanya bisa terjadi. Bila pada pasien perempuan dengan defisiensi 21 hidroksilase yang diidentifikasi di akhir masa-masa anak-anak, biasanya dia akan memiliki gejala prekoksis, adanya pertumbuhan prekoksis dari rambut pubis, kemudian klitoromegali atau dua-duanya, dan berhubungan dengan percepatan pertumbuhan atau maturasi dari tulang. Bila pasien wanita yang memiliki gejala yang lebih ringan, maka dia biasanya terdiagnosis pada usia remaja atau usia dewasa dengan gejala oligomenorrhea dan hirsutisme, serta bisa terjadi infertilitas. Pada pasien dengan gejala defisiensi 17 hidroksilase defisiensi, secara fenotip wanita itu lahir secara wanita tapi tidak bertumbuh payudaranya dan tidak adanya menstruasi. Terima kasih.